Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekalian. Selamat datang kembali di channel Rekonoha. Beberapa tahun yang lalu ada sebuah penelitian yang menggemparkan Indonesia. Apa itu penelitiannya? Ternyata presiden terbaik atau presiden yang paling dicintai oleh rakyat Indonesia menurut data, menurut penelitian ternyata Soeharto. Jadi orang-orang pada bingung. Soeharto kan otoriter, Soeharto kan jahat. Kenapa Soeharto ini begitu dicintai oleh rakyat? Bahkan Soeharto ini lebih dicintai oleh rakyat daripada Jokowi sendiri. Ini berdasarkan data ya. Saya tidak asal mengatakan seperti ini. Berdasarkan data dari Indobarometer. Indobarometer mengatakan bahwa presiden yang paling dicintai atau yang paling disukai oleh rakyat Indonesia itu, presiden sepanjang masa itu adalah Soeharto, diikuti oleh Jokowi, Soekarno, SBY, dan lain sebagainya. Dan yang jadi pertanyaan adalah kenapa? Kenapa Soeharto ini dicintai oleh rakyat? Padahal kan dia kan otoriter. Ternyata setelah saya meneliti dan memahami, Indonesia itu masih mendambakan pemimpin yang otoriter. Indonesia itu masih mendambakan pemimpin yang bertangan besi. Jadi ini aneh ya, kita kan negara demokrasi, tapi menambahkan presiden yang bertangan besi, yang otoriter. Kenapa? Dan selain itu, ternyata Soeharto itu tidak tumbang karena demonstrasi daripada mahasiswa-mahasiswa tahun 98. Sekarang ini ya, kalau saya perhatikan ya di Indonesia itu, orang-orang pada bangga gitu, mengatakan bahwa yang melengsarkan Soeharto itu adalah mahasiswa waktu demo tahun 98. Sebenarnya pada faktanya, yang paling berpengaruh itu bukan mahasiswa. Apa yang paling berpengaruh? Nanti akan saya jelaskan ya. Dan tidak hanya itu juga, di zaman Soeharto tidak ada yang namanya habaib yang melakukan onar gitu. Bahkan pemuka agama juga di zaman Soeharto itu ditekan habis-habisan. Sehingga tidak ada yang namanya ormas-ormas radikal. Tidak ada namanya premanisme berkedok agama. Tidak ada yang berani seperti Rizik Syihab yang teriak-teriak gitu. Teriak-teriak revolusi, tidak ada yang berani seperti itu. Tidak ada ulama-ulama yang berani meneriakkan bubarkan pemerintahan. Nggak ada yang seperti itu. Revolusi. Jadi para ulama-ulama seperti Habib Bahar, Rizik Syihab dan lain sebagainya dan kawan-kawan di zaman Soeharto itu tidak pernah bisa speak up. Di zaman Soeharto itu nggak boleh, mereka itu tidak boleh merajalela. Dan ada yang mengatakan bahwa ternyata Soeharto itu adalah seorang kejawen sejati. Artinya banyak yang mengatakan bahwa Soeharto ini dulu anti terhadap Islam. Bahkan dia sangat tidak suka dengan atribut-atribut Islam seperti menggunakan hijab dan lain sebagainya. Apakah ini ada faktor atau hubungannya atau korelasinya dengan zaman Soeharto yang saat itu tidak menggunakan hijab? Apakah ini berkorelasi? Apakah ini ada korelasinya dengan di zaman Soeharto itu tidak ada yang namanya radikalisme? Saya akan membahas sebentar lagi ya. Jadi ada beberapa topik yang akan saya bahas. Yang pertama tadi, kenapa Soeharto itu dicintai oleh rakyat? Yang kedua, kenapa di zaman Soeharto itu tidak ada yang namanya radikalisme? Tidak ada yang namanya habaib-habaib seperti sekarang ini yang bikin onar gitu. Terus, apakah Soeharto itu sebenarnya anti-Islam? Benarkah Soeharto itu kejawen? Ada 4 poinnya. Jadi kita bahas pelan-pelan ya. Mulai dari poin yang pertama tadi itu. Kenapa Soeharto itu dicintai oleh rakyat? Padahal kan dia kan otoriter, bertangan besi. Jadi Soeharto itu sering melakukan tindakan-tindakan yang melampaui batas gitu. Bahkan ABRI itu kan yang paling ditakuti ya. Jadi zaman sekarang yang paling ditakuti itu apa? Yang paling ditakuti sekarang itu ormas-ormas ya. Tapi zaman dulu, zaman Soeharto itu yang paling ditakuti adalah ABRI. Jadi Koramil itu adalah tempat neraka bagi orang-orang yang melakukan kejahatan. Namun pada faktanya masyarakat Indonesia itu banyak suka atau cinta dengan Soeharto. Kan ini kan semacam anomali ya. Kita kan negara demokrasi. Tapi kenapa masyarakat Indonesia itu
suka dengan kepemimpinan Soeharto yang bertangan besi, yang otoriter. Ternyata setelah saya meneliti dan memahami, Indonesia itu adalah masyarakat yang kurang berkesadaran. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Gini, kita masuk ke contoh yang lebih tepatnya ya. Masyarakat yang kurang berkesadaran seperti Konoha atau Indonesia itu harus dipimpin oleh pemimpin yang bertangan besi, yang otoriter, yang menekan gitu, yang suka memaksa gitu. Aneh tapi nyata, tapi itu pada faktanya. Contoh yang lebih detail misalnya, sudah jelas-jelas misalnya ada tulisan di depan Indomaret misalnya, parkir gratis di Indomaret ini. Udah jelas-jelas ada tulisan seperti itu. Gede tulisannya, parkir gratis. Namun anehnya ada banyak parkir liar di situ kan. Ada banyak banget parkir liar di situ. Kita mau parkir di situ, udah ada jelas tulisan parkir gratis, tetap kita bayar parkir kan. Nah, inilah yang namanya premanisme berkedok parkir. Jadi zaman Soeharto nggak ada seperti itu. Kalau misalnya nih kita menasehati tukang parkirnya, misalnya yang punya toko dinasehatin tukang parkirnya, Mas jangan gitulah, kasihan sama pelanggan. Ini kan udah ada parkir gratis dan toko juga dan perusahaan juga sudah bayar parkir ke Pemda gitu, ke negara gitu. Misalnya dinasehatin kayak gitu satu kali ya, tetap ngeyel gitu, tetap parkir liar di sana. Dinasihatin lagi kedua kalinya, Mas tolonglah Mas, udah saya nasihatin kemarin, Mas masih tetap aja parkir di sini. Sampai 2 kali. Terus sampai ketiga kalinya tetap ngeyel gitu, tetap melawan gitu. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, apakah kita masih butuh demokrasi di situ? Enggak kan? Justru kalau sudah seperti ini, berarti kita butuh yang namanya otoriter. Kita harus menekan, harus memaksa. Karena masyarakatnya tidak berkesadaran. Kenapa di Eropa cocok dengan demokrasi? Karena Eropa itu SDM-nya sudah maju. Finlandia misalnya. Jerman misalnya. Jerman itu kan SDM-nya sudah pada tinggi-tinggi ya. IQ-nya juga udah tinggi ya. IQ kita berapa? Mohon maaf, 78. Kalau saya mengatakan bahwa IQ kita 78 itu banyak yang ngomelin saya itu netizen. Padahal kan pada faktanya seperti itu. Nah, justru karena kesadaran kita yang sangat rendah, seperti kasus parkir liar tadi itu, apakah kita butuh yang namanya demokrasi? Enggak lagi. Dengan berat hati saya mengatakan bahwa tidak butuh demokrasi lagi. Jadi mungkin yang tersahabat yang nonton video ini berpikir, oh si abang ini mungkin anti demokrasi. Enggak, saya enggak anti demokrasi. Demokrasi itu hanya cocok pada negara yang sudah berkesadaran, yang sudah mapan. Jadi kalau negara kita itu menggunakan demokrasi seperti kasus parkir tadi, udah disehatin berkali-kali, tetap ngeyel. Apa nggak butuh namanya otoriter? Jadi itulah alasannya kenapa masyarakat cinta dengan pemimpin yang otoriter. Biar apa? Biar damai, biar aman. Karena dia nasihatin juga nggak mempan, harus menggunakan tangan besi, otoriter. Saya melihat ya, Soeharto itu ya sama seperti Xi Jinping. Jadi Xi Jinping itu Soeharto versi Indonesia. Ya, Xi Jinping kan bertangan besi ya. Atau seperti Kim Jong-un misalnya. Tidak bisa mengatasi banjir. Eksekusi langsung. Ya kan? Menurut saya lebih baik seperti itu. Biar apa? Biar pejabat-pejabatnya itu nggak main-main. Jadi negara kita itu menurut saya pribadi ya. Ini saya tidak mengatakan ini adalah kebenaran yang hakiki ya. Saya tidak mengatakan bahwa ini adalah kebenaran yang hakiki ya, bisa dibantah. Menurut saya pribadi, kita butuh pemimpin bertangan besi seperti Soeharto, tapi baik. Cuman kelemahan Soeharto saat itu ya nepotisme itu doang. Korupsi. Konon katanya ada korupsi. Itu kelemahan dia sebenarnya, kelemahan Soeharto. Ya setiap pemimpin kan punya kelemahan dan kelebihan ya. Jadi bagi yang mengatakan bahwa Soeharto itu kan kejam, otoriter, para mahasiswa ditekan segala macam. Ya iya ditekan. Kalau dia ngomongnya sembarangan, kalau ngomongnya nggak masuk akal, mahasiswa juga banyak seperti itu kok. Iya kan? Mahasiswa juga banyak ngomong sembarangan, nggak masuk akal. Demokrasi itu sebenarnya berbicara. Ada sebenarnya yang tidak tersirat, yaitu berbicara, memberikan pendapat lah.
Tapi pendapat itu harus masuk akal. Nggak usah asal mangap gitu. Revolusi. Padahal dia pengen menjabat misalnya. Rizik Syihab misalnya meneriakkan revolusi. Padahal dia pengen jadi presiden. Ada seperti itu. Dugaan saya seperti itu. Jadi banyak orang meneriakkan revolusi padahal dia pengen berkuasa. Ada seperti itu. Itu yang zaman Soeharto itu diberantas. Premanisme diberantas. Makanya negara saya itu aman. Aman dari premanisme, aman dari parkir liar, aman dari ormas-ormas radikal. Sehingga negara aman dan investor pun berdatangan. Karena negara sudah aman. Sudah ada jaminan hukum, jaminan keamanan, dan lain sebagainya. Lalu poin kedua misalnya, menurut saya, kalau saya perhatikan ya, setelah saya meneliti dan memahami, ternyata Soeharto itu lengser bukan karena pengaruh daripada demonstrasi mahasiswa. Nggak ada itu. Buktinya, zaman-zaman sekarang ini banyak kok mahasiswa yang demonstrasi, tapi Jokowi nggak leser-leser juga tuh. Zaman SBY banyak juga yang demonstrasi mahasiswa, tapi nggak lengser-lengser juga. Nggak ada itu nggak berhubungan. Mereka itu cuman, mohon maaf ya, para generasi reformasi, zaman-zaman 98 gitu, generasi 98, mohon maaf ya sebesar-besarnya, saya tidak mengkerdilkan perjuangan Anda, tetapi Anda itu hanya mengambil momentum. Bener. Kalau ada misalnya mahasiswa yang mengatakan, oh karena kami dilengserkan Soeharto, karena kami lengser Soeharto. No, itu hoax. Kenapa? Soeharto itu lengser justru karena apa? Karena krisis moneter. Jadi kalau nggak ada krisis moneter, nggak akan lengser Soeharto. Karena inflasi sudah besar-besaran, gede-gedean, sehingga ini berdampak ke seluruh masyarakat. Dan mahasiswa turun. Mahasiswa turun itu hanya berpengaruh, tapi dikit saja pengaruhnya. Hanya mengambil momentum. Mohon maaf ya, bagi generasi 98, kan itu kan yang dibangga-banggain para generasi 98. Saya tuh kadang kesel gitu. Generasi 98 itu, aktivis 98 itu mengatakan, oh karena kami Soeharto lengser. No. Bukan karena kalian. Kalian itu cuma mengambil momentum. Buktinya sekarang ini buah dari reformasi apa? Malah lebih maju di zaman Soeharto daripada sekarang ini. Kita dulu sempat mau jadi negara maju tahun 97-96. Kita sudah pernah punya yang namanya pabrik pesawat di zamannya Pak Habibie. Sekarang apa coba? Gak ada. Buah reformasinya di mana? Gak ada. Jadi aktivis 98, mohon maaf ya, ini cuman nanya bacot. Kalian itu gak ada apa-apa kalau gak ada monitor. Justru karena krisis moneter, maka Soeharto lengser. Bukan karena kalian. Bukan berarti saya mendiskreditkan perjuangan kalian ya. Tapi saya sangat muak gitu. Kalian itu topengnya itu tiap kampanye. Oh karena kita Soeharto lengser. Ini terlalu digembor-gemborkan. Bukan karena kalian ya, aktivis 98 itu. Itu kan yang kalian topeng-topengkan kan. Oh karena kami Soeharto lengser. Saya kesel kalau ada orang mengatakan seperti itu. Bukan. Kalau kita teliti, kalau kita jeli, itu karena krisis moneter yang terjadi di Thailand berimbas ke Indonesia. Itu penyebab utamanya. Makanya Soeharto lengser. Jadi sangat keliru ya kalau ada yang mengatakan bahwa kita menjatuhkan Soeharto. Seperti Pak Amin Rais misalnya, menjatuhkan gitu. Jatuhkan Soeharto, jatuhkan Gus Dur dan lain sebagainya. Kerjanya cuma jatuhin ya. Jadinya ya gelandangan politik seperti sekarang ini. Jagonya cuma jatuhin doang. Lalu poin ketiga misalnya, Soeharto menekan yang namanya ulama-ulama radikal dengan cara apa? Jadi zaman-zaman Soeharto itu nggak ada yang namanya seperti, mohon maaf ya, Pak Rizik Syihab gitu, teriak-teriak sambil khotbah gitu, sambil dakwah teriak gitu. Bahkan teriak-teriaknya itu nggak masuk akal gitu. Revolusi gitu. Apaan revolusi? Yang ada dugaan saya lu aja yang kayaknya yang pengen jadi presiden kan. Revolusi dengan memanfaatkan agama. Apaan kayak gitu. Jadi orang yang awam terhadap agama itu kan bisa terhipnotis ya dengan angin-angin surga. Itulah alasannya kenapa politik dengan agama itu harus dipisah biar tidak dimanfaatkan. Revolusi apaan revolusi? Padahal
ngebet pengen jadi penguasa kan, jadi presiden kan. Jadi zaman Soeharto itu nggak ada seperti itu, nggak ada kasus-kasus seperti itu. Bagaimana cara Soeharto menekan radikalisme saat itu? Jadi untuk informasi ya, berdasarkan data dari BNPT, ternyata jumlah orang yang terpapar radikalisme di Indonesia itu sangat banyak banget ternyata. Jumlahnya tahu berapa jumlahnya? 33 juta orang. Kalau orang ini dikumpulin satu tempat, bisa bikin satu negara loh. Bisa bikin satu provinsi. Jadi satu provinsi itu, atau satu negara itu radikal semua gitu. Jadi saat itu Soeharto menekan radikalisme, atau sangat jarang ya ada kejadian-kejadian radikalisme zaman Soeharto. Apa cara Soeharto? Bagaimana tekniknya? Tekniknya yang pertama adalah tidak boleh khotbah di ruang-ruang atau tempat-tempat ibadah sembarangan. Nggak boleh, dijaga oleh apa? Oleh ABRI. Justru karena sekarang ini kebablasan kan jadinya. Seperti misalnya khotbah yang jihad misalnya. Khotbah tentang tumpas kafir. Kan ini kan yang bikin orang jadi radikal. Ini yang mempengaruhi orang jadi terpapar radikalisme. Pengaruh dari apa? Pengaruh dari oknum pemuka agama. Ketika oknum pemuka agama mengkhotbahkan misalnya tumpas kafir, jihad, khotbahnya jihad mulu, apa nggak jadi tolelet umatnya? Sengaja saya bikin cadel ya, biar jangan kena benek sama YouTube. Apa nggak jadi tolelet kita? Tiap hari khotbah tentang jihad. Padahal jihad yang sebenarnya itu adalah berjihad pada diri sendiri, berjihad tentang kesadaran kita, berjihad tentang kesabaran, kejujuran. Itu yang perlu berjihad. Cara jihad yang paling sempurna itu, yang paling keren itu adalah dengan apa? Dengan menciptakan peradaban yang maju. Ciptakanlah peradaban yang maju di Indonesia. Bukan dengan bawa petasan gede kemana-mana lalu puar gitu, atau jadi tolelet. Bukan seperti itu. Itu kan cara konyol ya. Makanya pemuka agama itu, oknum pemuka agama itu nggak boleh sebenarnya sembarangan mengatakan, harus ada sertifikasi, harus ada SNI-nya gitu. Jadi nggak boleh seorang pemuka agama itu yang radikal. Akan apa? Akan mempengaruhi orang-orang jadi radikal juga. Sangat berbahaya. Seorang pemuka agama itu kan seorang panutan. Banyak orang terpapar radikalisme karena oknum pemuka agama. Apa buktinya? Buktinya Densus 88 menemukan apa? Menemukan khotbah-khotbah yang radikal. Khotbah-khotbah tentang jihad, tentang tumpas kafir. Khotbah-khotbah, video-video khotbah-khotbah dari oknum pemuka agama. Kalau misalnya seorang tolelet misalnya diinterogasi atau di hack HP-nya, dihack atau dicari HP-nya, videonya pasti banyak bertebaran, video-video tentang jihad, tumpas kafir dan lain sebagainya. Berarti ini kan berpengaruh kan? Jadi zaman Soeharto ini semuanya diberantas dengan apa? Dengan ABRI, diawasi dengan intel dan lain sebagainya, sehingga negara aman. Kenapa kita harus diinteli saat itu? Kenapa? Karena kita tidak berkesadaran. Jadi oknum pemuka agama juga dikonohkan tidak berkesadaran kan? Saya juga bingung ya, apa sih fungsinya ulama banyak banget di Indonesia kok di Konoha, padahal tetap kejujuran, tidak ada kejujuran, banyak penipu juga kok di Indonesia. Jadi ulama itu tujuannya apa? Harusnya kan itu yang pertama diberantas oleh para ulama itu. Jadi saya melihat, mohon maaf ya, banyak ulama di Konoha itu menurut saya itu unfaedah gitu. Kok unfaedah? Ya kalau ulama itu banyak di Konoha itu tujuannya apa? Memberantas apa? Memberantas penipuan. Ini makin banyak kan penipuan di Konoha. Korupsi merajalela. Ya kan? Bahkan yang bergelar haji juga banyak korupsi kok. Jadi nggak ada hubungannya antara kejujuran dengan mempelajari agama, nggak ada. Justru oknum pemuka agama yang menyebarkan radikalisme, menggunakan jihad segala macam. Padahal kan jihad itu kan kadang disalahartikan ya. Kalau misalnya kondisi perang misalnya, ya nggak apa-apa jihad. Misalnya kita diserang negara lain, nggak apa-apa. Itulah jihad yang sebenarnya, bukan malah menyerang umat beragama lain. Apaan kayak gitu, konyol kan. Makanya seorang pemuka agama itu harus berpikir secara rasional. Itulah yang diberantas oleh Soeharto di zamannya. Lalu poin selanjutnya misalnya, konon katanya
Soeharto ini agama itu kejawen sejati. Jadi ini kan ada klinik mistiknya. Sehingga kalau misalnya Soeharto bepergian ke satu tempat itu harus ada semacam ritual-ritual gitu sebelum berangkat gitu. Dengan Ibu Tin katanya ada seperti itu. Dan Soeharto juga saat berkuasa dia tidak suka dengan atribut-atribut yang berbau agama seperti misalnya hijab. Makanya di zaman Soeharto itu kan di pemerintahannya, tapi di akhir-akhir pemerintahannya dia sedikit lunak ya. Tapi di pemerintahan awalnya itu sampai pertengahan itu dia tidak menyukai yang namanya atribut-atribut agama. Bahkan kata-kata seperti insya Allah begitu, assalamualaikum juga sangat tidak disarankan gitu. Bukan dia benci ya, tapi dia lebih ke memilih ke misalnya kearifan lokal gitu, ke nusantaraan gitu. Dia lebih ke NKRI gitu. Soeharto bukan berarti saya mengatakan bahwa dia anti Islam ya. Ada sih yang mengatakan bahwa beliau ini anti Islam, tapi kalau menurut saya pribadi nggak gitu juga. Soalnya kan dia berpikir bahwa kita tidak bisa mendirikan negara di dalam negara. Jadi kalau agama itu ya, kalau kita perhatikan, kalau jeli ya, mungkin ini yang kalau bisa saya terjemahkan, ini yang ada di pikiran Soeharto saat itu. Agama itu kan punya tanah air sendiri. Apa tanah air agama itu? Tanah suci. Punya bendera sendiri. Apa benderanya? Ada benderanya warna hitam. Punya undang-undang sendiri. Apa undang-undang agama? Ya, hukum agama. Jadi kalau kita memegang ketiga ini, itu artinya kita seperti mendirikan negara di dalam negara. Ini mungkin yang diberantas oleh Soeharto. Ini mungkin yang tidak dia mau. Buktinya Indonesia pas zaman Soeharto aman kan? Nggak ada seperti ini, banyak radikal kan? 33 juta orang coba. 33 juta orang itu coba yang radikal, terpapar radikal di Indonesia. Ya kan? Sampai kapan kita membenci kafir ini, membenci agama lain? Nggak ada satupun negara maju karena membenci agama lain. Nggak ada itu. Jadi terima kasih sudah menyimak dan memahami video ini. Saya Ray Konoha. Nanti kalau ada yang ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar ya. Saya Ray Konoha, salam rasional.